Perkenalkan, nama saya Eli Fitria, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bondowoso, sekolah asal SDN Lombok Wetan, Kecamatan Wonosari. Saya akan mengadakan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini terdiri dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk kegiatan hari ini akan saya lakukan yaitu pra-observasi dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Evi Agustinisi, guru kelas 1 di PTD SPF SDN Lombok Wetan. Ini Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Evi? Alhamdulillah baik Bu Evi. Mohon maaf ini mengganggu kegiatan Bu Evi. Mungkin dalam waktu ke depan 10 menit atau 15 menit ke depan kita akan berbincang-bincang ya, membicarakan tentang kegiatan observasi supervisi akademik ya, di mana supervisi ini adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupaya mengembangkan diri yang nantinya dapat meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran Bu Evi. Dalam tahapan supervisi akademik ini ada 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Kira-kira seperti itu pelaksanaan supervisi akademik ini. Nah, percakapan kita kali ini merupakan tahapan awal Bu Evi atau yang disebut pra-observasi. Kita bercakap-cakap dengan memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana persiapan Bu Evi nanti pada pelaksanaan super observasi. Nanti ketika Bu Evi mengajar, saya akan menjadi supervisor yang akan mengamati kegiatan Bu Evi, kurang lebih seperti itu Bu Evi. Kira-kira apa yang Bu Evi harapkan setelah percakapan observasi ini? Baik, yang saya harapkan dari percakapan hari ini sebelum observasi ini pra-observasi ya Bu Evi, saya berharap saya lebih siap lagi, lebih paham lagi, kemudian lebih tahu, lebih mempersiapkan lagi nantinya apa yang kira-kira saya siapkan waktu pelaksanaan observasi. Seperti itu. Jadi Bu Evi berharap dengan percakapan kali ini Bu Evi lebih siap dalam pelaksanaan observasi nantinya, seperti itu ya? Ya Bu Evi, supaya pelaksanaannya lancar. Ya. Kira-kira kapan ini Bu Evi ada waktu dan siap untuk pelaksanaan pembelajaran nantinya yang akan saya observasi? Untuk pelaksanaannya insya Allah akan saya lakukan secepatnya, kira-kira 2 hari lagi Bu Evi, dari pra-observasi saat ini. Jadi untuk pembelajarannya insya Allah dilakukan pada hari Sabtu ya, kurang lebihnya seperti itu ya Bu Evi ya. Dan Bu Evi nanti kan mengajarnya di kelas 1, tentunya pembelajarannya tematik ya. Kira-kira nanti tema berapa ini yang mau diajarkan dan materinya apa Bu Evi? Rencana saya pelaksanaannya yaitu pembelajaran tema 7, subtema 1 yaitu tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Oke, baik ya. Jadi nanti pada saat saya observasi Bu Evi akan menyampaikan tema 7, subtema 1 dengan materi benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Begitu ya Bu? Ya. Nah, berkaitan dengan itu, tujuan pembelajaran apa kiranya yang akan disampaikan nantinya? Ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu melalui penjelasan guru, siswa dapat memahami tentang benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar. Kemudian yang kedua, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup. Kemudian yang ketiga, melalui contoh benda konkret atau yang diberikan oleh guru, siswa menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan benda tak hidup. Baik,
Melalui penjelasan nanti murid diharapkan memahami tentang benda hidup dan tak hidup seperti itu ya. Dan melalui kegiatan mengamati gambar, siswa juga diharapkan mampu melompokan benda hidup dan tak hidup, dan kemudian menyebutkan ciri-ciri benda hidup dan tak hidup tentunya. Dan dalam pembelajaran nanti Bu Evi sudah mempersiapkan sesuatunya. Nah, kira-kira apa saja nih ya sampai saat ini yang sudah disiapkan oleh Bu Evi? Kebetulan yang sudah saya siapkan sampai saat ini yaitu pertama EPP, BNI, kemudian nanti langkah-langkah pembelajarannya yang akan saya lakukan prosesnya bagaimana, kemudian LKPD-nya serta media yang akan digunakan dan juga lembar observasi tentunya. Maksud saya lembar evaluasi. Ya, tentunya pasti ada lembar Ya. observasi dan evaluasi ya. Bagus ya. Berarti yang sudah disiapkan LPP, LKPD, media, lembar observasi dan evaluasi. Ini Bu Evi, apa nih sebabnya Bu Evi fokus pada benda hidup dan tak hidup ini? Begini Bu Eni, di kelas 1 itu ya masih ada beberapa siswa saya yang belum lancar. Kemudian tingkat pemahamannya juga berbeda. Namun saya ini anak-anak bisa membedakan benda hidup dan benda tak hidup yang ada di sekitar mereka. Kemudian juga bisa menyebutkan ciri-cirinya dari benda hidup dan juga tak hidup. Karena kebanyakan anak-anak cuma tahu namanya saja, tapi mereka tidak bisa membedakan mana ciri-ciri benda hidup, kemudian mana ciri-ciri benda yang tak hidup. Agar anak-anak lebih memahami, saya menggunakan media konkret atau media yang ada di sekitar lingkungan sekolah, kemudian media gambar, serta kartu gambar. Jadi yang saya pahami dari yang Bu Evi bicarakan ini sebetulnya berkaitan dengan kesiapan belajar murid ya Bu Evi. Jadi karena muridnya beragam dan masih ada yang belum paham, kemudian ada yang belum bisa belum memahami benda hidup yang mana, tak hidup yang mana, seperti itu ya. Jadi memiliki pemahaman yang berbeda-beda dan ada yang cepat dan kuat, mungkin seperti itu ya. Nah, kira-kira strategi apa nih nantinya dalam pembelajaran benda hidup tak hidup ini yang Bu Evi lakukan? Karena kemampuan kelas 1 berbeda yang Bu ini seperti yang saya sebutkan tadi, jadi saya melihat kesiapan belajar siswa agar lebih memahami apa yang saya sampaikan. Nanti strategi yang akan saya gunakan yaitu menggunakan media konkret, kartu gambar, contoh benda hidup dan tak hidup. Kemudian LKPD yang saya siapkan itu akan berbeda. Murid yang cepat pemahamannya dengan yang tingkat pemahamannya lebih rendah mungkin bisa menuliskan nama-nama benda hidup dan tak hidup. Sedangkan siswa yang kurang lancar dalam membaca, saya akan membuat LKPD berupa gambar dan siswa diminta memberikan tanda centang pada kolom benda hidup dan benda mati. Ternyata persiapan Bu Evi ini sudah matang dan tinggal finishing humanisnya saja. Jadi strategi yang Bu Evi siapkan dengan menggunakan media gambar, media konkret dan LKPD-nya pun juga beragam di situ, itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Berarti sudah bagus ini rancangan yang Bu Evi lakukan, di mana Bu Evi akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai kebutuhan murid seperti itu. Ya Bu, mohon masukannya untuk persiapan ini nantinya agar pelaksanaan observasi berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu Evi. Nah, persiapan Bu Evi ini sudah matang. Apakah sampai saat ini mungkin kelengkapan yang belum selesai ada nih Bu? Ya Bu, kebetulan ada beberapa media yang akan saya gunakan sehingga dapat menarik minat siswa. Mungkin saya akan menatap proses-proses pembelajarannya nanti seperti apa. Nah, kapan kira-kira Bu Evi menyiapkan sesuatunya yang belum yang belum lengkap, dan mungkin pada saat observasi nanti siap semuanya?
media yang belum saya siapkan. Kira-kira dalam pemenuhan itu semua Bu Evi, kelengkapannya, kira-kira Bu Evi memerlukan bantuan? Ya, tentu saya akan meminta bantuan teman-teman yang sekiranya tidak mempunyai tugas hari ini, terutama saya bisa meminta bantuan rekan-rekan. Iya. Oke ya, siap membantu. Saya juga siap membantu. Ini kita bisa berkolaborasi nantinya. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini erat kaitannya ya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area pengembangan potensi apa yang ingin dicapai Bu Evi nanti dalam pembelajarannya nanti? Baik, Bu Eli. Area pengembangan yang sudah dicapai nanti ketika akan praktik yaitu ada 3 aspek, Bu Eli, yaitu kognitif dengan menampilkan contoh benda konkret untuk meningkatkan pengetahuan tentang benda hidup dan tak hidup. Untuk aspek afektif, siswa diharapkan menyimak dan mendengarkan keterangan dari guru tentang materi serta mengikuti permainan yang berkaitan dengan materi yang disediakan oleh guru dengan antusias. Dan pada aspek psikomotor, siswa diharapkan mampu menempatkan benda hidup dan tak hidup sesuai dengan bagan yang disiapkan guru ketika guru melakukan permainan. Jadi 3 aspek itu tadi ya yang bisa saya simpulkan bahwa area pengembangan yang akan Bu Evi lakukan yaitu mengenai 3 aspek yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Begitu ya Bu? Ya. Untuk mencapai ketiga aspek tersebut, kira-kira apa nih yang Ibu persiapkan untuk pencapaiannya? Untuk kognitif, saya sudah menyiapkan benda konkret untuk menambah pengetahuan murid tentang benda hidup dan tak hidup. Untuk afektif, saya menyiapkan lembar observasi untuk menilai sikap anak ketika pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk psikomotor, saya menyiapkan permainan di mana nantinya akan terlihat keterampilan anak saat bermain kartu, membedakan benda hidup dan benda tak hidup. Ya, sudah sesuai dengan strateginya untuk area pengembangan kompetensinya yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan apa yang akan Bu Evi lakukan kegiatan yang benar-benar berpihak pada murid. Semoga nanti berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Evi atas waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak?
Ya itu contohnya. Ini apa? Bisa apa? Bergerak. Kemudian apa? Makan. Minum. Apa lagi? Ya bisa berenang itu bergerak. Masuk bergerak ya. Apa lagi? Bergerak juga. Apa lagi? Kalau induk ada berkembang dia punya anak, punya keturunan. Ya itu contoh nanti contoh benda hidup. Kalau contoh benda hidup ciri-ciri benda tak hidup apa? Ciri-ciri benda tak hidup ciri-cirinya. Tadi ya contohnya batu tadi ya. Ciri-cirinya apa? Benda tak hidup tidak bisa bergerak. Apa lagi? Ya, tidak membutuhkan makan dan minum. Tidak bisa berkembang. Ya. Ada lagi tadi contohnya yang lupa ya ciri-cirinya. Ciri-cirinya yaitu bisa tumbuh. Benda itu bisa tumbuh yang semula kecil, kemudian bisa tumbuh menjadi dewasa. Nah, ini di depan ini ada contoh benda hidup dan benda tak hidup. Yang pertama gambarnya apa? Pensil warna. Pensil warna termasuk benda hidup apa benda tak hidup? Benda tak hidup. Kemudian ada ayam. Ayam contoh benda apa? Kenapa disebut benda hidup? Ayam karena bisa bergerak. Apa lagi? Bisa makan. Bisa beranak atau berkembang biak. Kemudian ini gambarnya apa? Kucing benda apa? Benda hidup. Ini kucing ini sedang apa? Makan. Berarti ini contoh benda hidup. Kemudian ini sepatu contoh benda apa? Kemudian bunga termasuk contoh benda mobil. Mobil contoh benda apa? Ya, atau tumbuhan termasuk benda. Nah, sekarang guru punya perlombaan. Ya, ini nanti dibagi 2 kelompok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 7 orang. Ayo berdiri sini, berdiri. Yang lain diam dulu. Nih, ayo berdiri yang bagas sini berdiri. Ya, ayo semua. Nah ini masuk sini lagi. Nah, yang ini di sini berdiri. Bapak sini, di sini. Bapak di sini, betul. Ayo di sini kan. Kita, siapa ini? Kita. Siapa ini? Devia, sini Devia. Ya, berarti ini 7 orang ya. Guru punya permainan. Nah, dulu. Ini di papan ada gambar-gambarnya ya. Nanti kalian gambarnya gambarnya dilempar ke sini nanti ya.
gambar. Ya, setiap anggota masing-masing ambil satu gambar. Ya, kemudian contohnya ya, misalkan kelompok 1, ini kelompok 1 ya, ini kelompok 2. Ini sudah ada tabel masing-masing. Yang kelompok 1 ditempel di sebelah sini ya. Yang kelompok 2 ditempel di sebelah yang ini ya. Kemudian kalian ambil gambar. Misalkan ini kelompok 1, Faza. Faza ambil apa ini? Namanya bola. Bola termasuk contoh benda hidup apa benda tak hidup? Tak hidup. Ini kan kelompok 1 Faza ya. Yang mana benda tak hidup? Yang ini. Berarti yang ini tempel di sini seperti ini ya. Kalau misalkan mengambil gambar benda hidup, tempel di sebelah ini. Paham? Kelompok 1 bagiannya di sini. Ya, gantian nggak boleh rebutan. Jadinya satu-satu ke belakang. Yuk, satu-satu. Dapat di sini. Yuk, satu garis. Nah, ini kamu sini. Satu-satu juga. Berarti ngambilnya satu-satu ya. Nah, ini siapa yang cepat? Tapi jawabannya harus tepat ya. Harus benar gambarannya. Yuk, ya, bisa dimulai ya. Dia nomor 2, dia nomor 1. Ya, yuk, bisa dimulai persiapan. Gantian satu-satu ya. Nanti kalau Faza sudah lewat ke belakang dulu ya. Atau langsung duduk di bangkunya. Yang sudah mengambil langsung duduk di bangkunya ya. Persiapan. Ayo dapat persiapan. 1, 2, 3. Yuk, ayo cepat ambil dapat 1. Dilihat gambarnya. Gambarnya dilihat itu benda apa dapat? Ya, tempel. Bagus. Ayo nomor 2. Yang sudah selesai duduk. Yang sudah selesai duduk. Ayo cepat benar.
sama Ika. Ya. Kemudian yang lain tugasnya yang ini ya. Satu. Dibaca dulu soalnya. Kemudian jawabannya bisa tulis di bawahnya, diberi nomor ya. Ada nomornya. Hasilnya bagus ya. Tadi ada yang tugas menempel, kemudian ada yang menjawab pertanyaan. Semua jawabannya sudah bagus hasilnya ya. Nah, guru akan menyimpulkan tadi materi yang disampaikan tentang benda hidup dan benda tak hidup. Ciri-ciri benda hidup apa tadi? Ciri-cirinya butuh makan. Kemudian apa lagi? Bisa bergerak, bisa ya, bergerak bagus. Kemudian contoh benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup contohnya apa? Tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum ya. Kemudian tidak bisa berkembang biak. Kemudian contohnya, contoh benda hidup apa saja contohnya? Kucing, lari, ayam, ayam, pohon. Itu contoh benda hidup. Lalu contoh benda tak hidup apa lagi? Contoh benda tak hidup? Kucing, matahari, itu papan. Bagus. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini bagaimana? Senang? Sudah mengikuti pelajaran? Sebelum menutup materi hari ini, pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Membaca hamdalah bersama-sama. Cukup sekian dari guru. Jangan lupa di rumah belajar. Materi yang sudah disampaikan oleh guru dibuka kembali, dipelajari ke guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam, Bu Eri. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi kita hari ini bertemu kembali setelah kita melaksanakan serangkaian supervisi akademik. Yang pertama kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian observasi, dan kali ini kita akan melaksanakan pasca observasi. Kita bercakap-cakap berkaitan dengan hasil dari observasi kemarin ketika Bu Evi praktek pembelajaran. Nah, untuk secara garis besar hasil observasi yang saya lihat kemarin, yaitu pembelajaran di kelas 1 tematik itu
Bu Evi sudah tampil maksimal, sudah bagus secara keseluruhan. Nah, percakapan kali ini kira-kira apa yang Bu Evi harapkan? Ya, begini. Sebelum saya pembelajaran di kelas, kita sudah melaksanakan pra-observasi ya Bu. Untuk percakapan hari ini, saya tentunya ya pribadi ingin apa yang sudah saya laksanakan mohon dikoreksi, mungkin ada yang masih perlu diperbaiki atau solusinya bagaimana untuk memperbaiki supaya pembelajaran yang saya sampaikan ke anak-anak lebih maksimal lagi. Baik ya, jadi intinya pada percakapan kali ini kita sharing ya Bu tentang pembelajaran kemarin. Nah, setelah mengadakan observasi kemarin ya, apa yang Bu Evi rasakan ketika pembelajaran? Mungkin ada yang menurut Bu Evi sudah baik, kemudian apa kendalanya, mungkin seperti itu Bu. Jadi monggo Bu Evi refleksikan. Setelah melaksanakan pembelajaran kemarin ya, saya merasa sangat lega, merasa sangat senang karena sudah melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelumnya tentunya ya, dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta langkah-langkah yang saya kerjakan, mulai persiapan media pembelajaran dan alat evaluasi, serta anak-anak juga lebih antusias lagi dalam menerima materi yang saya sampaikan. Jadi lega ya Bu setelah melaksanakan observasi, sudah melaksanakan pembelajaran kemarin dengan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, dalam hal itu apakah Bu Evi memiliki hambatan atau kendala atau mungkin yang dirasa masih kurang? Pada kegiatan pra-observasi sebelumnya sudah saya sampaikan, karena kebetulan murid saya di kelas 1 itu apa ya, ada yang kekurangan, maksudnya ada yang lemah, maksudnya ada yang lebih baik dari yang lain maksudnya. Kemudian dengan menggunakan media konkret untuk materi benda hidup dan benda tak hidup, dalam pelaksanaannya saya juga mengajak anak untuk bermain sambil belajar, di mana anak-anak lebih antusias lagi dalam menerima materi. Kemudian sesuai dengan kebutuhan murid, menambah pemahaman anak. Hal tersebut dapat dilihat dari evaluasi yang sudah dikerjakan oleh anak-anak. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran yang kemarin dirancang dalam BNPB itu apa sih yang tercapai? Menurut saya dilihat dari hasil ya sudah tercapai, hanya saja memang ada beberapa siswa yang masih belum bisa mengimbangi siswa yang sudah maksudnya pemahamannya lebih dari yang masih kurang tersebut. Jadi yang sudah tercapai ya secara keseluruhan ya, sudah tercapai untuk tujuan pembelajarannya. Kekurangannya mungkin Bu Evi bisa disampaikan. Di mana kelas 1 ya Bu Eli, mungkin karena masih kelas rendah ya, belum bisa diajak tertib anak-anak, sehingga evaluasi yang saya sampaikan kepada anak-anak yang masih lemah belajarnya, masih kurang. Jadi yang menjawab itu anak-anak yang sudah pintar, seperti itu. Jadi sebelum evaluasi itu ditujukan kepada orang yang anak yang masih kurang pemahamannya, yang ini sudah bisa menjawab duluan ya. Jadi pertanyaan itu tidak untuk itu ya, jadi seperti klasikal ya Bu Evi. Kira-kira Bu Evi dengan kendala yang Ibu hadapi, kira-kira apa nih untuk selanjutnya untuk memperbaiki yang menjadi kendala pengembangan dari yang Bu Evi hadapi tadi? Maksudnya kendalanya itu Bu Evi nanti untuk menghadap kendalanya itu nanti
gimana cara menyelesaikannya? Ya. Pertama, dengan pembelajaran berdiferensiasi yang saya hadapi kemarin memang kurang maksimal. Tentunya karena mungkin ya saya tidak menggunakan IT atau apa namanya, jadi anak-anak kurang antusias. Kalau misalkan saya menggunakan video pembelajaran mungkin ya lewat YouTube menampilkan sesuai materi yang saya ajarkan, mungkin anak-anak lebih antusias lagi dalam materi yang saya sampaikan. Jadi yang masih kurang juga IT-nya masih Ya, belum penggunaan maksimal IT, ya juga, terus belum maksimal saya gunakan. diferensiasinya juga gitu ya. Apa kira-kira ini Bu Evi yang akan dilakukan Bu Evi nantinya? Mungkin Rencana saya ke depan mungkin akan mengikuti semacam pelatihan-pelatihan baik secara online maupun offline yang berkaitan dengan materi nanti yang akan saya sampaikan seperti itu. jadi untuk meningkatkan, untuk mengembangkan diri, jadi Bu Evi ingin melaksanakan mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada baik di offline ataupun online seperti itu ya. Nah, kira-kira kapan ini Bu Evi untuk pelaksanaannya dan butuh berapa lama mungkin untuk bisa ditargetkan gitu? Untuk tindak lanjut sesegera mungkin saya akan laksanakan insya Allah 4-5 bulan ke depan Bu Eli. Kalau misalkan ada webinar atau kegiatan yang berkaitan dengan IT, saya akan segera ikut. Jadi Bu Evi sudah menargetkan sekitar 4 bulan 5 bulan ke depan ya untuk lebih meningkatkan diri ya, profesional ya Bu Evi ya, menambah ilmu saya. Kira-kira dukungan mungkin yang diperlukan Bu Evi atau siapa pihak yang bisa membantu Bu Evi mungkin dalam hal pengembangan diri? Tentunya dari atasan saya ya, yaitu Bu KS, kemudian teman-teman sejawat, atau barangkali Bu Eli sebagai calon guru penggerak bisa memberi masukan atau saran kepada saya ke depannya untuk menambah ilmu serta wawasan saya. Baik ya, jadi intinya kita berkolaborasi ya, jadi dukungan dari atasan dan langsung dan rekan sejawat ya, mungkin bisa kita berkolaborasi dengan kita melaksanakan pembelajaran seperti yang kita lakukan ini, jadi ada refleksi di belakangnya supaya untuk memperbaiki seperti itu ya Bu Evi ya, kita kolaborasi agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk melayani murid kita ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira apalagi mungkin yang mau disampaikan Bu Evi? Pengalaman saya selanjutnya untuk menambah wawasan, kemudian ilmu, supaya materi yang saya sampaikan kepada anak-anak lebih dipahami. Saya butuh masukan dari Bu Eli, kemudian teman-teman sejawat, kemudian saya juga akan mengikuti mungkin kelas-kelas webinar secara online ataupun offline untuk menambah wawasan saya serta menambah ilmu untuk materi yang saya sampaikan nantinya pada murid saya seperti itu. Jadi sudah dari tadi sudah disimpulkan ya sama Bu Evi bahwa untuk meningkatkan kemampuannya Bu Evi akan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan pelayanan pada murid seperti itu untuk kedepannya lebih baik, dan membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan teman-teman juga yang ada di sekolah kita. Baik Bu Evi, mungkin itu perbincangan kita sudah selesai melaksanakan supervisi akademik dari awal sampai pasca observasi ini. Semoga apa yang kita lalui bersama bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.